إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وأولاده وذريته الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Salam dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan belajar mengajar Al-Quran disertai dengan belajar lagu-lagu Al-Quran di surah An-Najm. Maka untuk lebih singkatnya, mari kita buka surah An-Najm. Dimulai dari ayat yang pertama. Ya, mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sama. A'udzubillahi minasyaitonir saya sampaikan di awal bahwa ketika membaca Al-Quran sebelum ta'awudz kita baca, maka biasakan di awal itu ada kalimat Allah yang disebut di dalam hati kita. Allah, Allah, Allah. Lalu setelah itu baca dengan ta'awudz. Tujuannya apa? Agar terhindar dari godaan-godaan ketika membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran coba kadang keluar, kadang orang poncol nelfon, ada apa? Sekiranya tidak jadi baca Quran, maka ketika mau baca Quran sebelum ta'awudz kita baca, diusahakan, maka guru saya awali dengan hati kita itu menyebut Allah, 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 ya. Biar bebas dari yang namanya gangguan. Ya. Kemudian yang kedua, apa yang kita baca itu meskipun sederhana, orang yang membaca, orang yang mendengarkan itu terpesona, ya. Pengen mendengarkan lebih lama lagi bacaan kita. Kenapa? Karena dari hati ke hati, dari hati ke hati. Beda dengan baca tanpa mengatakan dari awal kalimat Allah di hati kita. Misalnya tidak diumumkan, Polri mainan internasional tapi tidak didengarkan sama sekali. Kenapa? Kan tidak tersentuh, ya. Tidak
ini rahasianya Qori dulu itu seperti itu. Baca Quran, ya, lagunya tidak aneh-aneh, tidak kayak Qori sekarang yang Masya Allah luar biasa variasinya. Tapi anehnya Qori yang sekarang itu 2025 semua. Ada lagi muncul 2026 yang 25 ketutupan. Ya, lagunya sudah tidak terkenal lagi, tidak viral lagi. Tapi kalau ulama dulu, ya, sampai sekarang lagunya masih dipakai. Itu rahasia para Qori terdahulu. Sebelum baca dia diawali dengan sudah konsentrasi. Kadang kita itu baca Quran sudah a'udzu, sudah basmalah, sebelum nyambung pikiran. Kayak itu dibiasakan di awal sudah siap untuk baca Quran. Ini rahasia para ulama dulu ketika kita ulangi. Bersama 1, 2, 3.
lisan. Karena kalau mensuarakan dengan suara lisan itu di nada-nada rendah kayak gini akan terhilang suaranya, akan hilang. Tidak jelas huruf-hurufnya. Maka bulatkan suara. Satu, dua, tiga. Diusahakan lebih banyak pengulangan dalam membaca, karena kalau di nada rendah ini sudah getar, sudah bisa mengeluarkan jengkok-jengkoknya itu dengan baik, maka nanti jawabnya lebih gampang lagi. Ya. Saya ulangi, satu, dua, tiga. Kemudian masuk ke bayati jawab. Allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. Saya ulangi, perhatikan. Allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. Bersama, satu, dua, tiga. Allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. Ya, ujungnya hentakannya jangan sampai normal. A'la harus tekan. A'la agar keluar getarnya. Allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. A'la
efeknya ketika nada tinggi yang masuk ke sejawab ini biasanya nggak kuat untuk menyuarakan nada tinggi. Itu efek daripada menyuarakan dengan suara besar. Kemudian saya ulangi, allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. Ya, kita ulangi 1, 2, 3. Allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. Ya, hati-hati ujungnya jangan sampai ada titik polos bergetar. Jadi harus bergerak. A'la, a'la. Jangan gini. A'la, lambat. A'la. Ya. Jadi setiap huruf kalimat ya, yang ayatnya itu ujungnya tidak ada hurufnya atau hurufnya terbatas, maka langsung gerak. Jangan sampai polos ya, ada tipu yang menyebabkan jadi panjang. Allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. Ya, kita ulangi lagi 1, 2, 3. Allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. Ya, kemudian bayati jauh-jauh. Thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna. Ya, bersama 1, 2, 3. Thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna. Ini puncaknya di lagu bayat ini. Thumma
diulang-ulang biar tahan banting suaranya. Kadang ada suara itu ketika dipakai di awal bening, bagus, tapi begitu baca 3 kali ke atas terus mulai ledek. Nah, kadang tidak keluar, dan pada akhirnya setelah itu suaranya serak, nah, hilang. Itu disebabkan karena tidak pernah dipakai, kemudian dipakai 1 kali sekaligus, ya, terus-terusan. Nah, ini biasanya menyebabkan suara serak. Nah, kemudian seraknya kalau karena latihan itu bagus. Ya, jadi kalau seraknya karena latihan itu bagus, berarti dalam latihan qiraah berhasil. Tapi kalau seraknya karena banyak makan gorengan, beda lagi. Makan gorengan beda lagi. Ya, lebih baik itu seraknya karena banyaknya latihan, berarti berhasil dalam belajar tilawah. Tapi kalau seraknya makan gorengan, beda lagi. Ya. Saya ulangi. Ambil nafas sebanyak-banyaknya. Banyak sekali. Nah, iya. Monggo diulang lagi. Nah, ini langsung praktek. Nah, suaranya rata-rata bagus. Cuma kadang teorinya yang masih belum. Nih, monggo.
ada yang jempolannya, pokoknya bagaimana caranya bisa menimbulkan kekuatan yang lebih, karena ini nadanya tinggi. Ada yang duduknya kayak gini, ya. Kayak gini, biasanya kalau perempuan para koin, ada yang duduknya gini. Ya, yang enak yang ketika tampil dicari mana yang lebih membuat lebih kekuatannya. Ya, ada yang silang, ya. Itu bermacam-macam. Ya, kekuatan koli, kadang bangkunya yang dipegang. Kadang ada yang gini. Ya, itu bukan bergaya, tapi ingin mencari kekuatan sekiranya jawabnya mampu. Iya, monggo lanjut. Iya. Ketika menyuarakan itu diusahakan full, disuarakan dengan full. Tumadana. Kemudian mic-nya ketika ada tinggi itu dijauhkan sedikit. Tumadana. Kalau guru saya itu ngajar mic-nya, tapi suaranya masuk. Kenapa? Karena ruangan itu tidak tertutup, sehingga meskipun dalam jangka berapa jaraknya itu pasti mampu untuk masuk ke dalam mic. Ya. Karena kenapa? Karena suaranya menggelegar. Ya. Nah, ini maksudnya ketika ada jawab ini harus lebih terbuka lagi dan mic-nya dikurangi. Ya. Dekatnya itu ke mulut dikurangi. Madana Badadalla. Jauh. Kalau dipaksakan dekat nanti jebol dari sonnya. Ya, dipaksakan mudah jebol. Makanya kadang orang yang tidak paham teorinya pegang mic pasti gini terus. Ya, mau diblok. Ya, tapi dia harus jauh, harus jauh. Jadi ketika nada rendah, nada koror itu didekatkan mic-nya karena suara masih belum tinggi. Begitu sudah masuk jawab dan jawabnya ini agak jauh, ya, biar suaranya kedengarannya bening, ya, kedengarannya bening. Ini jelas ketika keluarnya suara. Beda dengan agak memantul suara kalau terlalu dekat. Ini teori ketika pegang mic. Ada kadang mulai dari awal sampai selesai mic-nya pakai dekat ke mulutnya. Ini berarti tidak pengalaman pegang mic. Jadi suaranya rata-rata sudah luar biasa bagus. Tinggal kerangkanya juga, ya, kerangkanya ibaratkan mau membuat pas jika gini itu kerangkanya sudah ada, bentuknya sudah ada, ya, tinggal nanti mempoles suara itu sehingga lebih halus lagi. Monggo. Madana
sebelum baca sudah gini. Kan ini tidak terbiasa. Tapi kalau sudah terbiasa pegang mic, makanya Pak santri ya, yang belajar itu saya biasakan disuruh pegang sesuatu, angkut sesuatu itu mic, entah itu sikat, sutil dan lain sebagainya. Biar terbiasa, anggap itu mic. Ya. Jadi kalau latihan pegang sesuatu, ya meskipun bukan mic ya, pegang ya, agar terbiasa pegang ini. Karena kalau tidak terbiasa ini pasti dia depan ini dengan goyang, bukan goyangnya gitarnya kiroah tapi gemeter. Nih, monggo lanjut. Ya Allah. Ya, kemudian perhatikan setiap kalimat itu ada aturan baca tersendiri ya, yang disebut dengan tajwid ya, dengan tajwid. Quran harus bisa kita sertakan dengan yang namanya tajwid. Kalau ada orang yang membaca misal dengan tanpa disertai dengan tajwid, maka seolah-olah seperti hanya koran, bukan Quran, koran yang kita baca yang penting tahu ABCD, sudah. Tidak usah ngurusi banyak guna, ikhwah dan lain sebagainya. Tapi kalau Quran itu ada aturan tersendiri. Alhamdulillah kita usahakan lengkap. Ya, ada yang bagian tajwid, ada yang bagian hafalan, ada yang lagu, itu sudah lengkap. Nih, monggo lanjut. Dilancarkan aja, udah nggak ada tangga yang diganggu. Lebih bucet. Nih, monggo didekatkan meja agak dekat. Monggo. Madana fatadalla fakana qaba qausaini au adna. Oh, ya. Kemudian lanjut. Madana fatadalla fakana qaba qausaini au adna. Allah. Ya, kemudian yang saya sampaikan, diusahakan suara kita yang kita miliki itu ya dikeluarkan. Ya. Jangan takut karena masih belum bisa lagunya. Yang penting perilaku sampai tes suaranya sebatas mana tingginya. Temannya yang jauh panggil, "Hey!" Kalau sumpah sekian enggak tingginya, temannya itu sekian jauh-jauhnya. Ya sampai berarti enggak separuhnya yang dikeluarkan. Jadi separuhnya sebenarnya. Iya, boleh. Satu, dua, tiga.
bagus. Tapi lama-kelamaan tambah hilang, tambah serak. Monggo dilanjut. Kemudian saya sampaikan qiraah itu lebih lambat daripada bacaan tartil. Tartil lebih lambat dari bacaan yang dipakai Al Quran. Yang paling cepat itu adalah lagu yang ketika dipakai di dalam Al Quran. Kemudian yang standar adalah tartil. Lalu yang qiraah ini adalah lebih lambat lagi. Maka ketika baca jangan sampai terlalu cepat. Jadi agak lambat sedikit. Kalau kita agak lambat sedikit, maka keseduhan lagu itu akan tampak. Sambil tahu apa yang kita baca itu didengarkan dan diserap oleh hati, perasaan kita harus terbawa, sehingga nanti setiap pembaca Al-Quran akan merasakan nikmatnya lagu itu. Kadang apa yang kita baca tidak terasa, tidak bisa dirasakan. Nah, kalau kita sendiri sebagai pembaca sudah tidak bisa merasakan, bagaimana orang lain bisa merasakan? Jadi orang lain bisa merasakan kalau diri kita sendiri sudah merasakan. Nah, itu kalau lagu. Jadi bandingannya kalau murattal itu tingkatannya adalah sedang, Al-Quran lebih cepat. Nah, untuk qiraah ini lebih lambat. Lanjut. Summa kana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna. Usahakan setiap kalimat, setiap huruf itu dikeluarkan dengan tekanan. Sehingga lambat dan tidak keluar. Ini memang macam-macam. Kadang terlalu cepat, ada kadang tidak keluar ditanya, ada yang terlalu lambat. Itu memang biasa. Tapi kalau kita seringnya baca, nanti akan ketemu. Settingan suara kita itu akan ketemu. Ini, monggo lanjut. Koordinator. Thumma fatadalla fakana qaba qausaini aw adna. Ciri khasnya apa ini?
masih muda, berumur 26 tahun, sudah sukses mewakili Indonesia sedunia oleh internasional. Kemarin didatangkan di pondok, alhamdulillah beliau sudah bisa hadir dan bisa memberikan sedikit ilmu kepada atau bekal kepada para santri. Ternyata beliau pun sama dalam proses beliau bisa juara internasional sampai 6 kali itu. Ternyata di balik kesuksesan beliau memang setiap harinya itu tidak pernah meninggalkan yang namanya latihan. Nah, karena memang kunci suksesnya, ya. Jadi beliau itu setiap harinya sesibuk apapun yang namanya latihan tidak pernah ditinggalkan. Nah, ini tingkatan internasional sudah juara, tapi yang namanya latihan tidak pernah beliau tinggalkan. Ini patut kita contoh ya, dalam kehidupan kita itu, meskipun kita tidak pernah juara, tapi yang namanya istiqomah dalam membaca Al-Quran itu sesibuk apapun tidak boleh kita tinggalkan. Ya, karena kadang karena saking sibuknya sampai waktu untuk Quran tidak ada, atau kadang diletakkan paling terakhir dari bangun tidur subuh semuanya hal-hal yang bersifat duniawi baru mau tidur Quran. Itu kebalik. Dan alhamdulillah di Darussalam ini ya tidak diawali aktivitas dengan Al-Quran, itu sangat baik sekali ya. Sehingga nanti setelah ini baru yang bersifat duniawi. Nah, ada-ada tidak sempat mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi baru Quran. Kadang tidak sempat sama sekali ya. Ini nanti bagaimana nanti Quran ngasih syafaat kepada kita ya, kalau kita nggak mereka-mereka. Yang kita ingat bahwa di dalam salah satu ayatnya Gusti Allah itu ya, barang siapa yang berpaling dari Al-Quran ya, maka kehidupannya akan sempit. Ini dalam Gusti Allah dalam Al-Quran. Dan nanti di akhirat akan digiring oleh Gusti Allah dalam keadaan buta. Di dunia melek, di dunia bisa melihat, tapi nanti di akhirat dia akan buta. Dan dia berkata, ya Allah Gusti, kenapa kok sekarang saya dalam keadaan buta? Dulu di dunia kok bisa melihat. Apa jawab Gusti Allah? Karena seperti itulah kamu terhadap Al-Quran, kata Gusti Allah. Dulu di dunia ketika Al-Quran ya, dibacakan atau tidak pernah membaca sama sekali terhadap Al-Quran ya, sekarang inilah balasannya, kata Gusti Allah ya, nanti seperti itu gambaran orang yang tidak pernah memperhatikan Al-Quran. Satu, di dunia kehidupannya sempit, ruwet, kadang segalanya ada tapi hatinya besar, tidak tenang ya. Karena orang tenang itu di hati sebenarnya ya. Apa penyebabnya? Karena dia tidak pernah memperhatikan Al-Quran. Nanti di akhirat seperti itu, digiring oleh Gusti Allah dalam keadaan buta, dan dia bertanya kepada Allah, kenapa sekarang kok saya buta? Dulu di dunia melihat. Ya seperti itulah sampai di dunia dulu buta, tidak pernah melihat Al-Quran sama sekali. Maka sekarang inilah balasannya, sampai akan buta dalam keadaan buta di akhirat. Ini akan terjadi di dunia dan akhirat. Di dunia sempit kehidupannya, meskipun segalanya ada. Di akhirat digiring dalam keadaan buta. Mudah-mudahan tidak terjadi pada kita. Amin. Jadi, saya kira cukup di pelajaran yang ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat daripada Al-Quran. Amin. Allahumma amin. Shadaqallahul azim. Bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim.
mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi